Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Fitrianti. Kali ini saya akan membahas tentang soal matematika simulasi kompetisi sains nasional tingkat SD tahun 2021. Soal nomor 1. Andika melemparkan dadu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing bermata 6 secara bersama-sama. Banyaknya kejadian muncul jumlah mata dadu 5 adalah, di sini diketahui ada dadu merah, kuning, dan hijau ya, di mana masing-masing memiliki 6 mata ya, ada mata dadu 1, mata 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang ditanya berapa banyaknya kejadian muncul jumlah mata dadu 5. Nah, di sini penyelesaiannya misalkan ada dadu merah, kuning, dan hijau. Jika dijumlah mata dadu dari masing-masing ini sama dengan 5 ya. Nah, ini ada berapa kejadian ya. Misalkan mata dadu merah ini ada 1 yang muncul, kemudian ini juga 1, berarti kalau dijumlahkan supaya 5, di sini 3 ya, mata dadu 3. Nah, jumlahnya 5. Kemungkinan yang lain bagaimana? Ya, kalau misalkan 3-nya ya, mata 3 di kuning, berarti kemungkinan begini. Ya. Kemudian jika kemungkinan 3-nya di merah, nah berarti seperti ini ya, dimana masing-masing ini berjumlah 5. Nah, kejadian apa lagi yang mungkin? Oke, berarti misalkan ini 1, 2 ya, supaya menjadi 5 berarti di sini kita tambahkan berapa? Ini sudah 3 ya, 2 ya. Oke, nah ini kita lihat kalau angka satunya ini ya, mata satunya ini berada di kuning, berarti perhatikan nah, seperti ini ya, atau mata satunya berada di hijau, kemungkinannya seperti ini. Nah, apakah ada kejadian yang lain, kemungkinan yang lain selain mata dadu 1, 2, 3 yang kalau dijumlah sama dengan 5 ya? Sepertinya nggak ada ya. Ya, ini berarti ada berapa kejadian di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 kejadian yang mungkin muncul jumlah mata dadu 5. Jadi jawabannya 6. Soal nomor 2 ya. Pak guru pergi dari rumah ke sekolah naik beberapa angkutan. Rute perjalanan Pak guru ke sekolah adalah dari rumah ke stasiun A berjarak 7,5 km, naik ojek dengan kecepatan 250 meter per menit ya. Kemudian naik kereta dari stasiun A ke stasiun B, lalu dari stasiun B jalan kaki ke sekolah sejauh 500 meter selama 10 menit. Jika panjang rute perjalanan dari rumah A ya ke sekolah adalah 25,5 km dengan waktu tempuhnya 60 menit, maka yang ditanya di sini kecepatan kereta api yang dinaiki oleh Pak Guru berapa? Nah, di sini dari ilustrasi ini kita bisa menjawab kecepatan, di mana rumus kecepatan kereta api di sini adalah jarak dari stasiun A ke stasiun B dibagi dengan waktu lamanya naik kereta. Perhatikan di sini kita bisa mencari jarak dari stasiun A ke stasiun B dengan cara 25,5 km ini dikurangi dengan 7,5 km dikurangi 0,5 km dapat 17,5 km.
Kemudian perhatikan untuk menghitung waktu lamanya naik kereta dari stasiun A ke stasiun B. Pertama kali kita hitung dulu waktu lamanya Pak Guru naik ojek ya, dimana waktu itu rumusnya apa? Jarak bagi kecepatan. Mana jaraknya di sini adalah 7.500 meter dibagi dengan 250 meter per menit diperoleh waktunya 30 menit. Jadi kita dapatkan bahwa jarak dari stasiun A ke stasiun B tadi sudah ketemu ya, 17,5, sedangkan waktunya adalah 60 menit dikurangi 30 menit dikurangi 10 menit diperoleh 20 menit. Nah, untuk menghitung kecepatan kereta api rumusnya adalah jarak bagi waktu ya, jaraknya 17,5 km dibagi 20 menit ini kita jadikan jam, jadi dibagi 60 diperoleh adalah 52,5 km per jam. Jadi kecepatan kereta api adalah 52,5 km per jam. Soal nomor 3. Ani, Bobby, Cici, dan Dedi bisa menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dalam waktu 5 jam. Ya, jadi diketahui mereka dapat menyelesaikan waktu bersama-sama yaitu 5 jam. Ani dapat menyelesaikan pekerjaan 3 kali lebih cepat dari Cici ya. Bobby dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat dari Cici. Dan Cici dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat dari Dedi. Nah, yang ditanya di sini waktu lamanya yang diperlukan oleh Bobby untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut jika ia ingin mengerjakannya sendiri. Nah, untuk menjawab soal ini ya, nanti kita buatkan lambang ya T. Waktu bersamanya adalah T yaitu 5 jam. Dimana Dedi ya kita singkat menjadi D saja ya, kemudian Cici katanya 2 kali lebih cepat dari Dedi berarti 2 kali D ya, atau 2D, dan Bobby 2 kali lebih cepat dari Cici jadi 2 kali 2D yaitu 4D. Kemudian Ani 3 kali lebih cepat dari Cici berarti 3 kali 2D yaitu 6D. Nah di sini kita lakukan substitusi ya, bahwa mereka bersama-sama yaitu A tambah B tambah C tambah D itu dapat menyelesaikan waktu secara dalam waktu 5 jam. Berarti A-nya ini kita ganti dengan 6D ya, B-nya kita ganti dengan 4D, C-nya kita ganti dengan 2D, D-nya sebagai D sama dengan 5. Kemudian di sini kita jumlahkan 6 tambah 4 itu 10, tambah 2 12, tambah 1D berarti 13D sama dengan 5. Berarti kita dapatkan Dedi sama dengan 5/13 jam. Nah, untuk yang ditanya di sini Bobby, berarti kita cari Bobby sama dengan 4D yaitu 4 kali D-nya 5 kali 13 ya. 4 kali 5 itu adalah 20/13 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan Bobby menyelesaikan pekerjaannya adalah 20/13 jam. Soal nomor 4 ya, berikut adalah data pekerjaan orang tua siswa kelas 5 tahun akademik 1920 ya, dimana di sini kita lihat pekerjaan orang tua siswa kelas 5 untuk pegawai negeri sipil ini sebanyak 9 siswa ya. Kemudian di sini petani sebanyak 3 siswa, nelayan sebanyak 6 siswa, pedagang itu sebanyak 5 siswa, dan kemudian pegawai swasta ya sebanyak 7 siswa. Yang ditanya adalah persentase siswa yang memiliki orang tua yang berprofesi bukan PNS ya. Nah di sini pertama kali kita hitung dulu ya total jumlah siswanya yaitu 30, sedangkan waktu siswa yang bukan PNS adalah 30 dikurangi 9 yaitu 21 siswa. Untuk persentase berarti kita akan hitung yang bukan PNS yaitu 21 per total siswa 30 dikali 100%. Di sini kita bisa
mendapatkan 70% ya. Jadi persentase orang tua siswa yang bukan PNS adalah 70%. Soal nomor 5 ya. Diketahui data nilai matematika peserta didik dalam diagram berikut ya. Di sini perhatikan nilai matematika dari 2 sampai 10 ya. Dimana ini adalah jumlah siswanya. Yang ditanya di sini banyak peserta didik yang nilainya kurang dari rata-rata nilai kelas. Baik, jadi di sini kita tuliskan, diketahui bahwa nilai 4 itu ada 1 siswa, nilai 5 itu ada 5 siswa, nilai 6 ada 6 siswa, nilai 7 ada 4 siswa, nilai 8 ada 2 siswa, nilai 9 ada 1 siswa, dan nilai 10 ada 1 siswa. Yang ditanya adalah berapa banyaknya siswa yang nilainya kurang dari rata-rata kelas. Nah, di sini kita bisa cari bahwa total siswanya itu adalah 20 siswa. Nah, untuk menghitung rata-rata berarti kita kalikan nilai dengan banyaknya siswa ya. Perhatikan 4 kali 1 ditambah 5 kali 5 ditambah 6 kali 6 ditambah 7 kali 4 ditambah 8 kali 2 ditambah 9 kali 1 ditambah 10 kali 1 kemudian dibagi dengan total siswanya. Nah, di sini kita peroleh jumlahnya itu 128 per 20, berarti diperoleh rataan kelasnya 6,4. Nah, banyaknya siswa yang nilai kurang dari 6,4 itu adalah nilai 6, 5, dan 4. Di sini bisa kita hitung bahwa jumlah siswanya itu 6 tambah 5 tambah 1 yaitu 12 siswa ya. Jadi jawabannya 12 orang siswa ya. Demikianlah pembahasan soal simulasi KSN Matematika tingkat SD. Ikuti lagi pembahasan soal nomor berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.